Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 18 ingin mempresentasikan mengenai analisis aspek teknikal dan teknologi usaha barbershop yang diampu mata kuliah studi kelayakan bisnis. Di sini anggota kelompok kami ada 2 orang, yaitu Ki Kris Veronica dengan NIM 1861101 dan saya sendiri Akbar Sirot 1861095. Selanjutnya akan dilanjutkan presentasi oleh rekan saya Ki Kris Veronica. Pertama ada location. Location terbagi menjadi 5 aspek, yaitu availability of raw materials. Ketersediaan bahan baku bidang usaha barbershop ini pasti akan berpengaruh dengan banyaknya pelanggan yang usaha ini ditargetkan. Untuk era sekarang adalah media sosial, banyak sekali dari anak sekolah serta pekerja, pasti juga dengan khalayak umum. Mereka rata-rata dari pengguna media sosial seperti Instagram, Facebook, YouTube, dan lain-lain. Yang kedua ada target market location. Dalam target lokasi pasar, jika dilihat dari ketersediaan pasar dan pangsa pasar yang paling banyak adalah dari anak sekolah, serta pekerja. Tempat yang strategis adalah berlokasi di tempat pariwisata atau di tengah daerah sekolah. Itu akan menjadi lebih mudah untuk menarik para pelanggan, serta target lokasi pasar di online juga bisa menggunakan sosial media seperti Instagram, Facebook, dan YouTube. Yang ketiga ada availability of energy research, water, and communication tools. Sumber energi ini bisa bertautan dengan listrik keperluan jalannya usaha ini. Jadi untuk mengatasi seperti mati lampu, kita harus menyediakan genset listrik. Sumber air untuk keperluan servis cuci rambut. Sumber air ini bisa dibuat menggunakan tangki air, alat komunikasi agar bisa berkomunikasi dengan pelanggan, bisa menggunakan aplikasi WhatsApp serta Instagram dengan fitur DM, jadi memudahkan kita berkomunikasi dengan pelanggan. Yang keempat ada availability of labor. Penentuan lokasi harus diperhatikan ketersediaan tenaga kerjanya. Lokasi seperti daerah wisata pasti banyak tenaga kerja, dan bisa juga di daerah yang mungkin di daerah tersebut belum ada usaha barbershop, akan lebih banyak memunculkan ketersediaan tenaga kerja karena ada sesuatu yang baru yang menarik para tenaga kerja untuk memilih pekerjaan. Ada availability of transportation facilities. Zaman sekarang sudah banyak sarana transportasi seperti ojek online yang sangat menjamur, kita bisa memanfaatkan untuk bekerja sama dengan ojek online, serta tempat parkir yang nyaman dan luas untuk pelanggan agar para pelanggan ini tidak bingung ketika ingin memarkirkan kendaraannya. Kedua ada production. Production terbagi menjadi 4 aspek. Yang pertama ada the basic materials use. Bahan dasar dari usaha jasa seperti ini adalah mencari pelanggan dengan cara berpromosi agar menarik pelanggan untuk mendapatkan pelanggan yang banyak. Di era sekarang adalah melalui sosial media lewat Instagram, Facebook, YouTube akan lebih menarik pelanggan karena banyak pengguna media sosial. Yang kedua ada the goods production. Usaha ini harus memproduksi para pelanggan dengan baik, dari cara kita memperlakukan para pelanggan hingga membuat pelanggan ini nyaman. Misal contohnya menyediakan tempat yang nyaman, kursi yang nyaman, serta pelayanan servis yang lengkap. Ketiga ada machine tools use. Peralatan mesin dan juga peralatan memangkas rambut yang harus dimiliki adalah clipper, gunting rambut, sisir, trimmer, shaver, razor, water spray, serta cairan disinfektan. Alat seperti itulah yang digunakan dalam usaha ini. Yang keempat ada the number of employers use. Jumlah karyawan dalam usaha barbershop ini juga berpengaruh dengan kualitas yang diberikan usaha jasa ini. Jumlah karyawan juga akan semakin berkualitas dengan menjalankan usaha ini. Karyawan harus ada adalah tukang cukur, karyawan kasir, karyawan cuci rambut, serta karyawan pewarna rambut atau semir rambut. Selanjutnya ada tool and technology. Yang pertama ada the ability of the working to use technology. Kemampuan para tenaga kerja ini semua bisa dilatih, yang awalnya belajar otodidak. Dengan berjalannya waktu memakai teknologi yang disediakan barbershop akan belajar bagaimana agar menjadikan dirinya berkualitas.
dan bisa juga dari tenaga kerja yang sebelumnya sudah belajar atau sekolah atau les. Cara memangkas rambut tenaga seperti ini yang bisa dipastikan lebih bisa beradaptasi dengan teknologi. Selanjutnya ada the stability of the technology and raw material use. Teknologi yang digunakan barbershop harus selalu update agar bahan baku atau pelanggan juga bisa merasakan perbedaan serta dampak kenyamanan. Contoh dulu hanya menggunakan clipper, berkembangnya teknologi alat yang digunakan bertambah seperti trimmer, shaver, meskipun alat-alat tersebut terlihat sama tapi kegunaannya berbeda. Ya, ada the possibility of developing technology in the future. Teknologi di barbershop akan terus berkembang, bisa jadi dari alat-alat yang digunakan untuk memotong rambut seperti perkembangan alat yaitu clipper yang sekarang sudah berkembang menjadi bermacam-macam yaitu seperti trimmer serta shaver. Selanjutnya ada the successful use of technology elsewhere. Sosial media yang dimiliki usaha barbershop karena banyak aplikasi yang bisa digunakan dalam berpromosi. Ini termasuk teknologi yang berhasil di tempat lain karena era sekarang tempat atau toko sebuah usaha tidak hanya di offline atau berbentuk bangunan saja, melainkan banyak tempat atau toko online seperti marketplace. Selanjutnya ada layout. Di sini sudah ada terlihat jelas denah atau layout usaha barbershop. Yang pertama ada minimizing space between section. Dalam ruangan barbershop sudah tertata dengan pas dengan ukuran bagian-bagiannya, seperti ruang tunggu, kasir, tempat memangkas rambut atau tempat duduk buat memotong. Itu sudah dalam satu ruangan sehingga meminimalkan ruangan tersebut untuk tempat cuci rambutnya hanya diberikan dengan penyekat saja. Selanjutnya ada good material. Material yang digunakan dalam pembangunan usaha barbershop ini harus sesuai standar bangunan agar bangunan bisa bertahan lama. Ini akan bisa menjadi meminimalkan biaya karena dengan bahannya bangunan yang lama akan membuat masa perbaikan yang lama. Selanjutnya ada effectiveness use of space. Untuk efektivitas ruangan dari barbershop ini sudah sangat efektif karena semuanya berada dalam satu ruangan. Misal dari awal menunggu atau antri sampai dipotong rambut, lalu membayarnya sudah gampang dijangkau karena berada dalam satu ruangan. Selanjutnya ada flexibility. Fleksibilitas yang bisa dilihat dari ruangan barbershop ini adalah dengan adanya tempat duduk yang ada mejanya, itu bisa digunakan untuk berbagai macam seperti mengerjakan tugas, pekerjaan, dan gunakan untuk tempat makan bagi para pelanggan. Selanjutnya ada safety. Keamanan dari segi tempat harus dipertimbangkan. Dilihat dari layout, denah tempat sudah aman. Contohnya tempat cuci rambut yang dibikin agak ke dalam dengan penyekat itu agar tumpahan air dari cuci rambut tidak membuat lantai basah atau sehingga mengakibatkan licin. Selanjutnya ada business expansion. Ekspansi bisnis yang utama adalah menambah atau membuat cabang untuk kedepannya agar bisa membuka lapangan pekerjaan yang berguna bagi masyarakat. Dari segi keterampilan yaitu membuat model gaya rambut tersendiri agar pelaku barbershop memiliki ciri khas tersendiri. Selanjutnya ada minimizing production cost. Dari denah tadi biaya produksi sudah jadi minimal karena hanya menggunakan satu ruangan saja. Sudah cukup untuk semua kebutuhan usaha barbershop ini, jadi ini bisa meminimalkan biaya produksi. Yang terakhir ada providing security and safety guarantees for. Jaminan keamanan bagi karyawan serta pelanggannya. Tempat usaha barbershop ini bisa menyediakan lahan parkir yang luas agar jarak antar kendaraan, ada security atau tukang parkir untuk menjaga keamanan kendaraan pelanggan serta karyawannya.